Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Silakan siapa yang mau memimpin nyanyi dan doa. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita mulai dari pengertian teori filsafat kita, supaya kita memasuki pelajaran dengan filsafat. Ya, saya hanya mengatakan kalau berdoa itu kuatlah suaranya. Ya, saya aja dekat tidak mendengar, jauh nggak bisa mendengar. Kalian kan mau jadi pendeta kan? Mari kita. Apa mau dengar orang? Tak apa kan disebutnya tawar. Kalau berdoa ya supaya dengar orang, kuatlah suaranya. Tuhan, dengar kan? Masa kalian di kamar berteriak kok bisa? Itu. Ya, saya hanya tes tadi kuping kalian mendengar enggak? Ternyata kalian bergeser. Rupanya. Oke lah. Saya hanya mentes apakah kalian mendengar suara dia tadi, gitu aja. Coba pelan-pelan. Oke, Adi Rizky Nathanael Siregar, Aldes Samuelson Purba, Aliah Adida Sibitonga, Beng Hadat Nelson Sinaga, Bintang Prasetya Damanik, Darmayani Ginting, Deborah Sembiring, Fanny Laura Aritonang, Freddy Hotna Sinaga, Feby Hotna Sinaga, Mentes. Kamu si Putri kan? Silakan. Tadi udah permisi dulu.
karena berdoa lagi tadi contoh. Halimah Raja Guguk, Harama Bunte, Indrika Pepayosa Karo Sekali, Ishak Juli Marsada Utabarat, Jacqueline Emmanuel Panjaitan, Jani Joshua Juntak, Jenita Lumbanturuan, Lamhot Angelina, Lydia Agustias Lingga, Mona Talia Christine Bangun, Nita Purnama Manalu, Wan Putra Surbakti, Paltak Sidimorang, Putri Sambu, Romaito Siditong, Rosanta Simamora, Tobok Parasi Lumbantuli, Tuti Yanti Lauli, Theodora Arbina, Miranda Simanjuntak, Oki Alexander Simulingga, Labora Girsak, Ora et Labora, kurang orangnya kan. Payan Persauran Pakpahan, Alfa Lagerson Rumah, tetap Alfa ya, walau hadir tetap Alfa. Oke, silakan tanda tangan. Ada yang namanya tidak disebut? Semua hadir ya? Oke, kita tadi mengikuti sosialisasi LAI ya, terjemahan 2. Bagus. Tadi ikut semua kan? Atau ada yang tidak ikut? Ada yang tidak ikut tadi dalam sosialisasi itu? Ada? Tidak ikut. Waduh, sayang sekali. Sekali 50 tahun ini terjadi. Tapi kalian abaikan ya. Mudah-mudahanlah kalian punya kesempatan nanti 50 tahun yang akan datang kalau masih hidup. Ya, saya akan mulai dari pengertian teori-teori filsafat. Saya hanya refresh ya apa yang telah kalian pelajari selama selama filsafat kemarin. Jadi saya hanya refresh supaya kalian ingin tahu. Karena kemarin ketika saya tanya apa itu epistemologi ontologi tidak ada yang tahu. Lalu sekarang saya hanya refresh cepat-cepat karena waktu kita sudah habis 1 jam ya. Kita untuk melihat teori-teori apa? Teori-teori ya. Oke, ada ulang ya. Kecepatan bagus. Nah, setiap dalam mata kuliah ketika mulai mengajar soal filsafat, lalu para dosen mengajarkan kayak kemarin yang saya katakan di awal itu filsafat itu berseberangan ya. Ada ilmu dan agama saling serang menyerang atau sejalan. Sehingga para dosen mengajarkan filsafat itu ada yang membela, ada yang memihak. Kadang dia ke ilmu, membela ilmu, kadang dia membela agama, sehingga dia tidak jelas posisinya. Padahal filsafat itu posisinya haruslah dia harus adil. Posisi dari filsafat itu adil. Kemudian dia tidak memihak.
ya tidak memihak. Artinya netral. Itu apa namanya, filsafat itu tidak memihak, adil, kemudian dia tidak partisan. Tidak partisan, artinya tidak punya blok, ya, tidak ada blok. Terkadang memang filsafat merasa dia di atas agama atau di atas ilmu, seolah-olah dia lebih hebat dari ilmu atau lebih hebat dari agama. Kalau sebenarnya posisi filsafat itu dia harus adil, tidak memihak atau netral dan tidak partisan. Itu sebenarnya definisi daripada filsafat. Tokoh yang sangat netral dalam filsafat itu ialah Pythagoras. Pythagoras itu berpendapat bahwa filsafat itu haruslah netral, tidak berpihak, tidak partisan. Menurut dia filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum. Jadi filsafat itu ilmu yang mempelajari hukum-hukum umum. Hukum-hukum umum itu misalnya alam semesta dan perilaku kemanusiaan, alam semesta dan masyarakat. Dan jadi ilmu hukum dan penalaran manusia. Itulah filsafat. Jadi filsafat itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hukum-hukum umum, yaitu hukum-hukum tentang alam semesta, masyarakat, dan penalaran manusia. Itulah filsafat. Jadi dia tidak memihak, dia netral, tidak partisan. Jadi philosophy is the science of the general laws of being. For example, the nature and society and humanity thinking. Itulah menurut dia. Jadi belajar tentang hukum-hukum umum, yaitu alam dan masyarakat dan penalaran manusia. Itu menurut Pythagoras. Jadi kalau ada filsafat yang mencoba membuat pemihakan terhadap satu ilmu dan agama, itu dia tidak lagi filsafat. Nah, pada masa Pythagoras itu sudah ada 3 mazhab, yaitu ilmu, filsafat, dan agama. Sudah ada itu. Tetapi dia tidak memihak salah satu. Lalu pertanyaannya, di mana posisi agama dalam filsafat? Bagaimana agama dalam filsafat? Jadi agama dalam filsafat itu sebagai refleksi fantastis. Sebagai refleksi fantastis tentang kekuatan-kekuatan eksternal. Suatu kekuatan yang fantastis tentang kekuatan-kekuatan eksternal yang menguasai manusia. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang eksternal di luar kemampuan manusia. Itulah agama. Jadi dia adikodrati atau sesuatu yang ada tapi tidak bisa dibuktikan. Jadi eksternal. Itu yang ada dalam jiwa, ada dalam pikiran dan dalam
namanya tubuh manusia. Itulah agama. Posisi agama dalam filsafat. Jadi dia menjadi refleksi eksternal. Jadi di luar dari diri manusia. Sehingga religion is a specific form of social consciousness whose characteristic feature is a fantastic reflection in people's mindset, external forces. Itulah peran agama dalam filsafat. Kemudian bagaimana peran ilmu pengetahuan? Kalau begitu bagaimana peran sains dalam filsafat atau ilmu? Sains, bagaimana peran sains dalam ilmu filsafat? Sains itu adalah sebagai lapangan penelitian. Jadi ilmu itu atau sains itu adalah lapangan penelitian untuk menemukan pengetahuan yang lebih luas mengenai alam masyarakat dan pikiran. Alam masyarakat dan pikiran. Jadi itulah sains. Jadi sains itu tempat penelitian, ya, lapangan penelitian untuk menemukan pengetahuan yang lebih luas tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Jadi science is field of research directed toward obtaining further knowledge of nature, society, and thought. Jadi itulah science. Jadi jelas ya, jadi filsafat itu dia adil, tidak memihak, atau netral, tidak partisan. Dan tokoh yang mengatakan itu ialah Pythagoras. Mudah-mudahan ini sudah kalian paham dulu waktu belajar filsafat barat, sehingga kalian sudah mulai mengerti filsafat itu kedudukannya di mana. Ini hanya saya merefresh. Nah, dalam pemikiran Eropa itulah filsafat. Seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa dalam pemikiran Asia filsafat itu banyak. Nah, di Asia kata filsafat itu tidak ditemukan. Tidak ada yang di timur. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kita punya filsafat? Apa bukti bahwa orang-orang timur ini punya filsafat? Dari mana bukti itu? Nah, buktinya dalam bahasa atau budaya lokal, dalam terminologi Asia atau timur. Misalnya nanti kalau kalian dalam belajar soal istilah yang digunakan sebagai filsafat alam berpikir orang timur itu memakai bahasa-bahasa atau budaya-budaya yang menunjukkan itu filsafat. Misalnya dalam budaya Dayak nanti kalian akan mendengar kata nerima sebagai sebuah terminologi filsafat. Nerima. Jadi kata dalam bahasa itu menjadi sebuah kata bijak. Nerima. Atau dalam bahasa Minang, kalau kalian menemukan kata Minang, Pareso itu kan dalam bahasa juga ada ya, kata Pareso. Itu dalam bahasa Minang itu artinya periksa. Pareso itu sebuah kata yang memiliki filsafat. Atau dalam bahasa Jawa nanti
Kalian menemukan kata nyelmu. Nyelmu itu ilmu. Nyelmu itu terminologi filsafat dalam bahasa Jawa. Jadi ngerima, pareso, ngelmu. Jadi dalam bahasa Jawa itu ada lagi ngelmu itu dibagi 3. Condro itu ada condro. Ini filsafat manusia. Jadi kalau bicara filsafat manusia nanti itu condro. Dan ada katuranggan. Ini filsafat binatang. Kalau mereka ingin bercerita tentang binatang, mereka pakai katurangga. Atau mereka menggunakan wirasa. Wirasa atau alamat. Ini filsafat kebendaan. Benda itu punya filsafat. Ini contoh filsafat dalam budaya timur. Jadi kita tidak akan temukan sama sekali dalam timur kata filsafat, filosofi, nggak ada. Tapi kita menemukan dalam budaya-budaya kita, Lima, Pareso, Ngelmu. Kalau dalam bahasa Batak juga ada bisu. Bisuk. Itu. Jadi berapa bisuk? Bisuk mahamu katanya. Bisuk. Itu filsafat Batak. Dalam kata-kata itulah nanti kita akan menemukan ada filsafat Batak, filosofi. Nah, masih banyak lagi nanti kalau kita periksa daerah-daerah itu ada filsafat mereka yang diurai dalam sebuah kata. Nanti dalam sajian-sajian kelompok nanti akan membahas itu. Saya sedang mencari-cari kata-kata yang digunakan di daerah-daerah Indonesia supaya kalian menggalinya. Saya silabus sedang mau hampir final. Saya mencari. Karena kalau saya pakai nanti silabus yang tahun yang lalu, kalian bisa nanti copy paste. Saya tidak mau copy paste mahasiswa copy paste dari silabus-silabus kakak tingkatnya. Kak, mintalah silabusnya. Kalian pikir saya mau dibodoh-bodohi? Enggak mau saya. Saya cari yang lain yang tidak dibahas pada semester-semester yang lewat oleh kakak kalian. Tidak mau saya seperti itu. Nanti copy paste. Kalau tipe-tipe copy paste itu enggak berguna. Dan filsafat kita pun copy paste. Pada abad-abad pertengahan sampai sekarang kita copy paste filsafat dari barat. Jadi kita berpikir seperti orang barat melihat filsafat timur. Makanya ada orang barat menulis tentang filsafat timur dengan cara berpikir barat. Kalau filsafat barat itu selalu punya rumus. Rumus filsafat barat itu dia selalu mulai dengan pertama dia ini tidak berfungsi. Dia mulai dari klasik atau kuno, kemudian pertengahan, kemudian modern, kemudian pasca modern. Ini cara berpikir filsafat barat. Selalu mereka melihat filsafat itu dari pertama filsafat kuno, klasik, filsafat pertengahan, filsafat modern dan filsafat pasca modern atau post modern. Itu cara berpikir barat melihat filsafat. Lalu ketika mereka melihat filsafat timur, mereka gunakan ini. Misalnya contoh ada penulis Eropa yang menulis wrote history of the world philosophy, history just philosophy. Jadi mereka menulis
filosofi orang-orang Yahudi, tapi dari sudut pandang Eropa. Maka mulailah mereka mengatakan filsafat Yahudi zaman klasik, Yahudi pertengahan, Yahudi abad modern, Yahudi pasca modern. Atau ada lagi penulis lain yang menulis Islamic Philosophy and Theology and Extended Survey, karangan daripada Montgomery. Mereka buat itu filsafat Islam klasik kuno, filsafat pertengahan, filsafat modern, dan filsafat pasca modern. Banyak lagi. Lalu ada orang Timur berusaha menulis filsafat Timur. Oh, ini sudah orang Timur dia, tapi menulis filsafat Timur. Tapi cara berpikirnya cara berpikir Eropa juga. Penulisnya orang Timur, tapi memakai pikiran ala filsafat Barat. Misalnya contoh, nanti kalian bisa cari bukunya itu. Ada penulis yang bernama Beaumont. Dia ini filsuf Cina. Menulis Road History of World Philosophy, History Chinese Philosophy. Tapi dia melihat filosofi Cina itu dari klasik, kuno, pertengahan, modern, dan pasca modern. Itu berarti dia pakai mesinnya Eropa melihat filsuf atau filsafat Timur. Itu yang salah. Atau penulis yang kedua ada yang bernama Majid Fakhri. Dia menulis Islamic Philosophy, Theology and Mysticism, a short introduction and history of Islamic philosophy. Lalu dia membagi ada filsafat Islam klasik kuno, filsafat pertengahan, filsafat Islam modern, dan filsafat Islam pasca modern. Itu cara berpikir Eropa. Dan ini tidak cocok digunakan di Timur. Filsafat Timur itu tidak dimulai dari zaman klasik. Tapi filsafat Timur itu dimulai dari tokoh. Misalnya nanti ada tokoh Konfusius. Bagaimana filsafat Konfusius? Maka dibahaslah siapa Konfusius. Lalu apa ajaran Konfusius? Lalu setelah dia mengajarkan Konfusius, lahirlah Konfusianisme. Lalu apa itu gerakan Konfusianisme? Lalu setelah itu bagaimana perkembangan Konfusianisme ke seluruh dunia? Itu filsafat Timur. Jadi misalnya filsafat Batak yang dibahas nanti akan Sisingamangaraja. Lalu apa ajaran Sisingamangaraja? Lalu bagaimana pengaruh ajaran Sisingamangaraja? Lalu bagaimana perkembangannya? Itu filsafat di Timur. Jadi tidak menggunakan ini klasik, kuno, pertengahan, modern, dan pasca modern. Kita tidak menggunakan itu. Nanti kita akan belajar filsafat Indonesia minggu depan. Kita akan melihat bagaimana filsafat Indonesia zaman Orde Lama, zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Itu filsafat yang akan kita bahas. Filsafat Orde Lama, filsafat Soekarno, filsafat Soeharto, filsafat Orde Baru, filsafat Reformasi. Itu. Jadi itu apa yang akan kita gunakan. Tidak menggunakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini hanya mengulang apa yang kalian telah pelajari di filsafat Barat dulu. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Lalu kalau kita meng-copy paste gaya Eropa ini kita gunakan ke Indonesia, apa bahayanya? Bahaya yang pertama ialah ketika kita menggunakan cara Barat melihat filsafat Timur ialah yang pertama, kategorisasi filsafat ke dalam zaman klasik, pertengahan, modern, dan pasca modern itu justru memberi kesan bahwa seluruh dunia atau seluruh filsafat di dunia berkembang secara Barat. Itu bahayanya. Jadi seluruh filsafat di dunia ini termasuk filsafat Timur harus mengikuti pola Barat. Itu bahayanya. Sehingga tadi ada penulis Timur menulis gaya Barat. Ada penulis Barat yang melihat filsafat Timur dengan gaya Barat. Sehingga bahaya copy paste itu ialah semua filsafat dunia ini harus mengikuti pola Barat. Itu bahaya yang pertama. Lalu bahaya yang kedua ialah kategorisasi ala Barat itu malah
membingungkan dan memusingkan kita. Karena tidak sesuai dengan budaya kita. Karena tidak ada di timur ada ala klasik, ala pertengahan, ala modern dan pasca modern. Nggak ada. Tidak ada di timur seperti itu. Dan yang ketiga yang mengakibatkan kalimat copy paste filsafat barat dan ke timur, copy paste itu cara berpikirnya. Yang ketiga bahayanya ialah, dan ini paling berbahaya, di dalamnya ada agenda terselubung. Artinya adanya kesengajaan para filsuf, pengajar filsuf yang mengatakan yang modern itulah filsafat barat, itu selalu hadir di mana-mana dan selalu menguasai. Kalian percaya nggak filsafat barat itu menguasai dunia? Percaya apa tidak? Apa buktinya? Ya? Apa? Bukan sekarang. Artinya masih memengaruhi cara berpikir, tindakan kita dari cara barat. Coba lihat kalau ke gereja itu pakai apa? Para pendeta itu pakai apa? Pakai jas, pakai dasi. Itu kan Eropaisme. Jadi orang yang tidak berjas, tidak berdasi itu bukanlah hamba Tuhan. Tidaklah kudus. Jadi harus pakai jas. Padahal panas gitu. Di Eropa itu anak dia dingin, wajar lah. Mereka itu berlapis-lapis pakaiannya. Sudah pakai singlet, pakai kaos, pakai baju, pakai dasi, pakai jas, pakai mantel, pakai jas lagi. Berlapis-lapis karena dingin. Supaya hangat tubuhnya. Mereka pakai tubal-tubal. Kita udah panas pakai dasi lagi, pakai jas lagi. Baru pakai dinding. Sama tangan. Ngapain? Buka aja jasmu itu. Itu Eropa. Lalu di gereja kita, teologi kita masih teologi apa? Teologi timur atau teologi barat? Teologi barat. Kalian masih suka pakai teologinya Calvert gitu. Rudolf Bultmann gitu. Tapi tidak berteologi secara kontekstual. Kalian tidak menggali teologi-teologi kontekstual. Mungkin kalian tidak membaca bukunya teologi Minjung. Pernah mendengar teologi Minjung? Enggak kan? Teologi Dalit teologi? Enggak juga ya. Teologi Minjung. Atau buku sebutkanlah nama-nama kami, pernah baca? Enggak juga. Nah, itu buktinya kalian teologi Eropa yang kalian bahas. Tidak mau gagang tanpa salib. Itu teologi Jepang kan. Gak mau kalian baca itu. Karena yang kalian mengerti Yesus itu datang dari Eropa. Kita kan langsung percaya sepenuhnya gitu. Jadi kalian tidak lagi menggali kearifan lokal kalian dari sudut pandang budaya dirimu sendiri. Makanya orang suka kalau sekolah itu ke Eropa lah, ke Jerman, ya, ke Amerika supaya keren. Padahal yang dibahas nanti di Eropa tradisi-tradisi Batak yang dibahasnya kan. Mengokel holy dalam pandangan kekristenan. Tahu bangsa ada mengokel holy. Paling yes, good, excellent gitu. Ya nggak tahu dia itu apa. Buku yang digunakan pun buku surat pustaka Tembagahul kan. Itu pergi ke Eropa tapi belajar bahasa Batak, belajar Batak di sana. Ya itu tadi cara berpikir kita salah. Kita suruh orang membahas filosofi kita yang bukan milik mereka. Kalau bicara mengokel holy ya kita yang bicara. Pas kalau di sini judul skripsinya itu ya habislah kan, dibabat kan. Kalau ke Eropa ya bicara lah teologi Eropa kan. Nah di situ lagu-lagu kita di gereja lagu-lagu apa? Lagu-lagu barat atau lagu-lagu timur? Lagu-lagu barat kan. Semua itu lagu-lagu Eropa kan. Lagu-lagu Eropa itu kan mayor semua. Lagu-lagu timur kan minor.
Kita suka lagu-lagu mayor. Bila topan kasne dan dohi hidupmu, itu mayor sebenarnya. Tapi coba nyanyi lagu-lagu minor, lagu-lagu Asia, filsafat timur kan. Hafenu shalom alehem, hafenu shalom alehem, hafenu shalom alehem, hafenu shalom shalom alehem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Hafenu shalom alehem. Enak kan? Ini kami puji dengan riang. Sebastian Bach kan. Kalian tidak gali dari lagu-lagu kalian. Pujian kalian tidak membumi. Pujian kalian meng-Eropa. Coba lah, kalau nanti musim Desember lagu yang terkenal apa? Itu Eropa itu. Eropa. Apa lagu-lagu timur yang menggambarkan Natal? Gak ada kalian gali. Coba nanti kalian ke Jawa. Lagu-lagu ting tung 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 tung. Datang Yesus lahir. Itu bukan lagi lagu tadi teng 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 teng, bukan gitu lagi mereka. Mereka sudah satu langkah maju dari kita. Kita apa tradisi Batak lahiran? Gak ada kan? Makanya belajarlah kalian teologi timur itu. Gali dari sudut perspektif filsafat timur. Jangan berpihak tadi, adil lah. Gitu ya. Mudah-mudahan lah kalian itu bisa berhasil lah. Jadi belajar teologi itu harus begitu. Jangan hanya makan telan gitu kan. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada. Oke lah kalau enggak ada, biar kita cepat-cepat jalannya ya. Oke, kita akan masuk pada pemahaman filsafat epistemologi. Apa itu filsafat epistemologi? Nah, filsafat epistemologi ini hanya sekedar merefresh ya supaya kalian tahu, karena anggapan saya kalian sudah tahu ini hanya merefresh. Kalau bicara filsafat epistemologi itu berbicara soal pengetahuan. Jadi ini kalau sudah bicara epistemologi ini bicara pengetahuan. Epistemologinya itu pengetahuan. Maka yang ditanya di sini adalah apa itu tahu atau tidak tahu? Apa itu tahu atau tidak tahu? Atau apa manusia bisa atau tidak bisa? Atau apa yang kau ketahui atau tidak kau ketahui? Atau apa itu pengetahuan? Atau misalnya bagaimana mengukur pengetahuan? Jadi semua itu pengetahuan semua. Epistemologi itu bicara pengetahuan. Nah makanya nanti kalau kita bicara pengetahuan, maka kita akan lihat dulu pemahaman epistemologi dari dunia Barat Kristen. Siapa tokoh dunia Barat Kristen tentang epistemologi? Saya ambil contoh dalam pemikiran Barat Kristen, Agustinus.
Menurut Agustinus, pengetahuan itu bersumber dari panca indera. Dia mengatakan sumber dari pengetahuan itu ialah panca indera, atau disebut dengan sensasi. Yang kedua, pengetahuan itu berasal dari akal atau disebut dengan intellection. Dan yang ketiga, pengetahuan itu berasal dari cahaya pengetahuan ilahi atau cahaya ilahi atau illumination. Menurut Saint Agustinus atau Agustinus, pengetahuan dalam dunia barat Kristen itu berasal dari panca indera, sensation, yang kedua akal, intellection, dan yang ketiga berasal dari cahaya pengetahuan ilahi atau cahaya ilahi, illumination. Itulah sumber pengetahuan. Epistemologi itu berasal dari situ, dari panca indera, akal, dan cahaya ilahi. Nah, kemudian kita bergerak pada dunia sekuler. Ini saya ambil contoh Karl Marx. Menurut Karl Marx, apa itu sumber pengetahuan? Menurut Karl Marx, sumber pengetahuan itu ialah masyarakat. Jadi pengetahuan itu datang dari masyarakat. Artinya masyarakat itu punya kebiasaan, tradisi, lahirlah ilmu pengetahuan. Maka nanti ada tradisi di setiap masyarakat itu, lalu mereka membuat bertani, berdagang, berbisnis, berkebun, berladang misalnya, itu pengetahuan itu. Jadi pengetahuan itu datang dari masyarakat itu sendiri, di mana mereka tinggal. Beda dengan Agustinus tadi. Agustinus itu pengetahuan datang dari panca indera, akal, dan cahaya ilahi. Kalau Karl Marx mengatakan pengetahuan itu datang dari masyarakat. Nah, kemudian kalau dari pemahaman dunia Islam, ini di tokohnya adalah Al-Ghazali. Dia mengatakan bahwa sumber dari ilmu pengetahuan itu dari panca indera. Hampir sama dengan Agustinus. Lalu yang kedua adalah otak. Dan yang ketiga adalah akal. Jadi itu sumber pengetahuan. Jadi dari panca indera, dari otak, dan dari akal. Itu menurut dunia Islam, pengetahuan itu berasal dari situ. Kemudian dari dunia Hindu, tokohnya itu Swami Bhaktivedanta. Swami Bhaktivedanta. Dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu datang dari pertama dari persepsi
indra dengan persepsi indra. Kedua dengan nalar. Ini dari persepsi indrawi tadi disebut dengan pratyaksa. Pratyaksa. Dan dengan nalar disebut dengan tarka. Yang ketiga dengan intuisi atau disebut dengan anubhava. Anubhava. Yang keempat dengan meditasi atau disebut dengan upasana. Dan yang kelima dengan testimoni. Tokoh. Jadi ada testimoni tokoh atau sabda. Itulah sumber dari pengetahuan menurut Hindu. Jadi datang dari persepsi indrawi itu pratyaksa, dari nalar tarka, dari dengan intuisi atau anubhava, dan meditasi dari upasana, dan kemudian testimoni dari para tokoh sabda. Itulah sumber pengetahuan. Itulah filsafat epistemologi. Jadi epistemologi itu bicara soal pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu? Sumbernya dari mana? Dari dunia Kristen. Dari Syekh Muslim tadi, pengetahuan itu datang dari panca indera, akal, dan cahaya ilahi. Dari sekuler Karl Marx dari masyarakat, dari Islam Al-Ghazali dari panca indera, otak dan akal, dari Hindu, dari tokoh Swami Bombang Vedanta, dan persepsi indera, nalar, intuisi, meditasi, dan testimoni. Itulah epistemologi filsafat. Jadi kalau kalian nanti bicara epistemologi dalam perbincangan atau diskusi filsafat, secara epistemologi, ingat epistemologi mana? Kristen, berarti ingat lain. Epistemologi sekuler, ingatkan. Epistemologi Islam, ingat lain. Epistemologi Hindu, ingatlah. Secara umum epistemologi itu adalah bicara pengetahuan. Sumbernya dari mana? Nah, itu ya. Ada lagi yang bertanya tentang ini? Tidak ada. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu epistemologi, sekarang kita masuk ke filsafat ontologi. Apa itu filsafat ontologi? Berasal dari kata on, itu berarti wujud ya, atau ada ya, wujud atau ada. Dan kata logos, ini teori atau kata, bisa jadi kata. Ini kalau bicara ontologi, berarti itu berbicara soal teori keberadaan. Ada, bicara ada, being. Kita bicara being, keberadaan.
Itu ontologi. Jadi pertanyaan di ontologi ini ialah apakah ada atau tidak ada? Kapan sesuatu disebut ada atau tidak ada? Itu bicara filsafat ontologi. Bicara ada atau tidak ada. Siapa yang ada? Siapa yang tidak ada? Dengan kata lain, filsafat ontologi ini sebenarnya sedang berbicara tentang kosmologi. Kosmologi atau bicara tentang filsafat alam atau dengan kosmologi atau metafisika ya. Ini filsafat alam. Kemudian filsafat pertama. Filsafat pertama. Artinya yang awal ya, yang awal. Karena ontologi, keadaan, keberadaan. Bertanya ada atau tidak. Jadi yang awal, pertama, filsafat pertama atau kosmologi. Bagaimana kosmologi itu ada? Penciptaan ya, penciptaan alam. Nah, bagaimana keadaan alam ini? Siapa yang mencipta dan siapa yang ada? Nah itu ontologi. Bicara ontologi, kosmologi atau metafisika, filsafat alam atau filsafat pertama. Nah sekarang kita melihat dalam dunia Kristen bagaimana pemahaman filsafat ontologi. Ini di barat ya. Siapa tokohnya? Tokohnya ini adalah Agustinus juga. Apa kata Agustinus soal ontologi? Menurut Agustinus, dia mengatakan bahwa yang benar-benar ada itu hanyalah Tuhan. Jadi yang ada itu hanya Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada. Tidak ada. Apa bagaimana membahasakan ini? Jadi yang ada itu hanya Tuhan. Di luar Tuhan itu tidak ada. Lalu bagaimana ini kursi alam? Lalu bagaimana manusia tumbuhan? Kalau memang ini tidak ada. Lalu Agustinus mengatakan, ini semua ada karena Tuhan. Jadi yang ada itu hanya Tuhan. Jadi ini semua yang ada sekarang ini, yang kita lihat ini, itu karena Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Jadilah terang, jadilah malam, jadilah tumbuhan, jadilah, hanya firman. Itu makanya ada. Sehingga yang ada itu hanya Tuhan. Di luar Tuhan nggak ada. Itu ada karena Tuhan. Itu filsafat dunia Kristen. Kalau sekuler, siapa tokoh dunia sekuler? Ini ada dua. Yang pertama Stephen Hawking. Stephen Hawking mengatakan bahwa yang ada itu adalah dentuman besar. Jadi ada dentuman besar. Atau Big Bang. Big Bang. Jadi adanya dentuman besar itu, maka terjadilah semesta, terjadilah galaksi, terjadilah planet, terjadilah benda-benda angkasa, lalu akhirnya lahirlah semesta alam. Jadi karena ada dentuman besar, berbentunglah di sana luar sana. Lahirlah planet, lahirlah matahari, lahirlah Jupiter, bumi,
dan sebagainya, akhirnya lahirlah alam semesta. Lalu dalam alam semesta itu lahirlah manusia. Artinya menurut Stephen Hawking, yang bekerja itulah bentukan besar, sehingga tidak ada Tuhan bekerja. Tidak ada, artinya Tuhan tidak ada, tidak bekerja. Tak ada Tuhan, tak ada Tuhan di sini. Menurut dia tidak ada. Yang ada itu hanyalah dentuman, Big Bang. Lalu ini diperkuat oleh saudaranya lagi, Charles Darwin, dengan teori apa itu? Kalau Darwin, teori apa? Darwin, teori evolusi biologis. Jadi menurut Darwin, setelah terjadi tadi Big Bang yang menurut Stephen Hawking itu, lalu terciptalah planet itu, bumi. Maka setelah itu mulailah lahir, terbentuklah gravitasi bumi, lahirlah air, adalah air. Kemudian terciptalah senyawa kimia, muncullah awal kehidupan dari air. Kemudian muncullah ulat-ulat, ikan. Kemudian ada makhluk amfibi, lalu kemudian makhluk rawa-rawa. Dari situ lahirlah kemudian binatang melata, binatang darat. Kemudian lahirlah muncullah binatang kera. Lalu itulah binatang paling cerdas, kera. Lalu dari kera berevolusi menuju manusia, Pithecanthropus erectus. Jadi manusia itu adalah proses yang panjang, dari air berubah jadi ikan, ikan jadi berubah jadi binatang melata berubah jadi kera, lalu kera berubah jadi manusia. Jadi kalian itu dari kera. Ini sama seperti Stephen Hawking, dia pun tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, ini teori ontologi, soal keberadaannya. Bagaimana kita ada? Bagaimana manusia ini ada? Bagaimana bumi ini ada? Nah, menurut dunia sekuler, Stephen Hawking, adanya bumi ini karena dentuman besar, Big Bang. Menurut Darwin, adanya manusia ini karena teori evolusi biologisnya. Dari air, binatang, ikan, binatang, di kera, lalu kera jadi manusia. Makanya kadang-kadang ada sifat kera sama kalian. Ya, kalian lihat bukan saya enggak. Lalu ini kita masuk pada dunia Islam. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Ibn Sina. Ibn Sina mengatakan bahwa yang ada itu hanya Tuhan, sama seperti Agustinus. Dia bersama dengan Agustinus. Jadi di luar Tuhan tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada itu, mengapa ada alam semesta, manusia, tumbuhan dan sebagainya, itu karena Tuhan. Jadi bukan manusia yang ada, tumbuhan yang ada, tapi Tuhan yang ada. Lalu karena Tuhan, maka dia mengadakan alam semesta dan manusia. Lalu menurut dia, bagaimana cara adanya ini semua? Adanya manusia, adanya bumi, adanya galaksi itu, menurut dia ada dengan, nanti kalian bacalah apa Islam itu, dengan adanya apa namanya ini, filsafat 1, filsafat 2 nanti ya, intelek pertama. Jadi adanya apa namanya ini, semua yang ada sama kita sekarang itu karena ada intelek pertama sampai nanti intelek ke-10.
Intelek ke-10 itu nanti sinilah lahir manusia. Intelek pertama itu adalah roh, malaikat. Malaikat, nanti baru ada roh, baru ada nanti bumi, baru ada nanti galaksi, baru terakhir nanti intelek ke-10 adalah manusia. Itu keberadaan, artinya cara adanya, cara beradanya, cara dia hadir. Bagaimana malaikat ada itu karena intelek pertama. Tuhan menciptakan intelek pertama itu yaitu dari malaikat. Lalu nanti dari intelek pertama berwujud nanti sampai kepada intelek ke-10. Nah, saya tidak bisa menjelaskan ini secara apa, secara Islami karena saya bukan Islam ya. Karena kalaupun saya baca nanti pakai bahasa Arab, al-aqul awal milul il wujud, nggak tahu kali nanti. Jadi tak usahlah saya jelaskan itu. Tapi keberadaannya itu, cara beradanya itu seperti itu. Tuhan yang ada, lalu bagaimana ada semua yang ada sekarang ini karena ada intelek pertama lahirlah malaikat, intelek kedua nanti lahirlah galaksi, lalu nanti sampai intelek ke-10 lahir manusia. Kalau kita kan beda kan, kelahiran manusia kan setelah alam menciptakan langit dan bumi sangat baik pada hari pertama sampai ke hari ke-5, lalu pada hari ke-6 dia menciptakan manusia kan. Menciptakan manusia dari mana? Dari debu tanah. Jadi langsung jadi. Jadi ada nefes, ruah, ya, ruah, nefes ya, nefes, ruah kehidupan. Jadi langsung ke. Lalu setelah itu Tuhan melihat tidak baik lelaki itu sendiri. Jadi dibuatlah dari sana. Wah, langsung perempuan hari. Jadi laki-laki itu tertidur lalu lahirlah perempuan dari tulang rusuknya. Jadi laki-laki lihat nanti tulang rusuk kurang satu. Sebelah kiri sebelah kanan nggak tahu lah, lihat nanti. Lalu mengapa tidak dari kepala, dari kaki, dari tangan diambil? Kalau dari kepala nanti perempuan itu menguasai kan? Padahal dikatakan hai istri tunduk. Sedangkan dari sini harus disuruh tunduk, apalagi dari sini kan? Tidak bisa tunduk kan? Mengapa tidak dari kaki? Nanti diinjak-injak laki-laki. Dari kakinya kau. Sedangkan tidak dari kaki pun diinjak-injak aja kan? Udah aku beli kau. Gara-gara si namoknya kan, dibelinya bisa dah. Kalau sudah dibeli bisa lah. Enggak ada seperti itu. Makanya perempuan itu di sini supaya apa? Ini kan dilindungi. Kalau kalian pernah nonton tinju, kan petinjunya kan gini. Takut dia ditumbuk ini. Karena ini bahaya. Kalau tumbuk sakit. Makanya perempuan itu harus dilindungi. Jangan dikasari. Dia lemah, tapi bukan berarti dia tidak kuat, hati-hati. Karena kalau dalam kalimatnya tadi kan, kujadikanlah perempuan sebagai penolong yang sepadan. Kalau penolong berarti yang ditolongnya itu lemah. Penolong itu, kalau saya sekarang ada yang tolong, siapa yang kuat? Yang menolong. Jadi perempuan itu kuat karena mereka penolong yang sepadan kepada laki-laki. Makanya perempuan itu tengok sambil sambil memasak, tuh menyuci, menyapu, sambil itu mak robek bajuku menjahit.
perempuan itu multitasking. Jadi harus bisa kalian mengakui perempuan bisa mengerjakan satu saat banyak pekerjaan. Sambil menggoreng, sambil mempersiapkan apa, sambil itu apa lagi, sambil menyapu. Wah, pokoknya jangan ada waktu yang tersisa. Set. Sambil menggoreng lagi. Balik lagi. Oh itu perempuan itu hebat itu. Perempuan itu hebat. Multitasking. Laki-laki otaknya enggak multitasking. One way-nya laki-laki, one way. Kemana Pak? Ke kantor? Enggak ke kantor. Enggak bisa dia sambil menggoreng misalnya, sambil menyapu, enggak bisa laki-laki. Tapi ada juga beberapa gitu. Tapi tidak semua. Tidak semua. Laki-laki enggak multitasking. Makanya otak laki-laki itu cepat beku. Karena enggak digunakan maksimal. Hati-hati kok, laki-laki semua hati-hati. Makanya laki-laki belajar kepada perempuan menggunakan otak kiri dan otak kanan. Laki-laki itu hanya digunakan otak kanan. Saya pikir katanya. Kalau perempuan saya rasa otak kiri. Saya rasa. Kalau laki-laki saya pikir. Saya rasa berkelahi lah. Gitu ya. Jadi beda dengan ini apa tadi ini intelek 1, intelek 10 sampai. Kalau kita tidak pakai intelek, pakai berfirmanlah Tuhan. Jadi itu soal keberadaan, itu ontologi. Nanti jadi khotbah saya. Padahal bukan khotbah ini. Nah, sekarang kita lihat dari itu dari Islam ya. Kalau dari Hindu memang nggak ada cara keberadaan Hindu ya. Hanya dari dunia Islam yang ada. Kalau dari Hindu nggak ada. Mungkin agama Hindu ini agak sulit belajar keberadaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Ini agak cepat saya buat karena tadi sudah banyak waktu tersisa ya. Terpakai tadi di sana. Oke, sampai di sini dulu kalau tidak ada pertanyaan. Nah, minggu depan kita akan masuk lagi. Saya akan mengajarkan minggu depan menuju filsafat Indonesia. Lebih detail lagi nanti kita melihat bagaimana filsafat Indonesia itu ya, filsafat timur. Kemudian sama seperti di kelas lain saya katakan tadi, silabus belum selesai karena saya mencari bahasan-bahasan yang tidak sama dengan bahasan-bahasan sebelumnya supaya kita kaya dengan filsafat timur. Oke ya, ada pertanyaan sebelum tutup? Tidak ada? Oke, ini hanya pengumuman, nanti hari Jumat ada wisuda. Jangan datang ke sana karena tidak ada gunanya. Kecuali kalian digunakan dalam arti sebagai penyanyi ya, atau masuk grup atau apa namanya itu, referatio atau kur ya, referatio, atau digunakan untuk pembawa apa namanya itu, pataka atau pokoknya terlibatlah dalam kegiatan wisuda. Boleh datang, tapi kalau tidak tak usah, karena tempatnya tidak available untuk orang datang. Karena tidak ada tempat-tempat duduk itu di luar melihat orang, nggak bisa. Ada memang di situ kafe sebelum sebelah kiri ya, tapi nggak mungkin kalian di kafe itu selama-lamanya kan, sampai 3 jam kan. Masa nanti misalnya sampai di situ kopi, waktu panas. Kata kalau itu orang biasa masih panas gitu. Tapi kalau 2 jam, 3 jam, tukang warung itu pun lama kali kawan ini. Satu kopi 3 jam nih. Itu nggak mungkin kan. Lalu nggak ada makan kalian nanti pesan lagi nanti Indomie atau mie goreng atau nasi pengeluaran itu kan. Di sini ada nasi kan gitu. Nggak bisa dapat. Kalaupun nanti ingin lihatlah YouTube, live streaming ya. Situlah kalian selamat ya bang. Dari sini aja.
Gitu aja ya. Oke, silakan siapa yang mau tutup dengan doa dan ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita satukan hati kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Di mana pada saat ini Bapa kami telah mengakhiri pertemuan kami Bapa, apapun yang telah diberikan Bapa dosen kami berguna untuk kami ke depannya Bapa. Di sini juga kami berdoa untuk Bapa dosen kami Bapa, berikan yang kesehatan, umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah Tuhan. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu saja. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ya.